Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 6 Kewarganegaraan Program Studi Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara. Nah, di video kali ini kami kelompok 6 akan membahas materi mengenai pembangunan manusia dalam dimensi kewarganegaraan. Tapi sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Habib Matiar sebagai moderator, dan yang kedua Rahmatul Fadilah, ketiga Aidini Umi, keempat Friska Olafia, kelima Ahmad Iqbal Taji, keenam Andi Matua, dan ketujuh Ersa Abdi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Dalimunte MA selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita dengarkan penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tahukah kalian, pendidikan kewarganegaraan atau civic educational di Indonesia merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk membina kepribadian anak dan membawa subjek didik untuk mengembangkan seluruh potensi dan nilai pada dirinya, agar mampu menunaikan kewajiban hidupnya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Nah, apakah teman-teman semua tahu visi dan misi pendidikan kewarganegaraan itu? Jadi, visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Tantangan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di tengah arus globalisasi yang melanda dunia, yang membawa dampak positif dan tidak sedikit dampak negatifnya. Untuk itu, peran pendidikan kewarganegaraan sebagai perisai generasi muda untuk tetap melaksanakan kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, manusia dikelompokkan menjadi 4 dimensi. Yang pertama, dimensi manusia sebagai makhluk pribadi. Yang kedua, dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, dimensi manusia sebagai makhluk susila. Dan yang keempat, dimensi manusia sebagai makhluk religi. Dimensi manusia sebagai makhluk individual. Kata manusia berasal dari kata manu dari bahasa Sanskerta atau mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir. Istilah individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi, atau suatu kesatuan yang terkecil dan terbatas. Konsekuensi manusia sebagai makhluk individu, maka secara individual harus mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara moral kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Jika perilaku individu itu baik dan benar, maka akan dinikmati akibatnya. Tetapi, jika sebaliknya, akan diterima akibat individu yang menjadi satuan terkecil dalam suatu organisasi atau kelompok. Manusia harus memiliki kesadaran diri yang dimulai dari kesadaran pribadi di antara segala kesadaran terhadap segala sesuatu. Kesadaran diri tersebut meliputi kesadaran diri di antara realita, self-respect, self-pinarkisme, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan, dan persamaan dengan pribadi lain. Khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realisasi. Materi hak asasi manusia atau HAM merupakan salah satu bentuk pengakuan pendidikan kewarganegaraan tentang adanya perbedaan prinsip tiap individu yang harus dihormati orang lain.
Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu merupakan pemberian dari Tuhan. Perbedaan individu, baik secara fisik maupun psikis, merupakan ciri khas setiap insan yang unik, yang membedakan makhluk manusia dengan yang lainnya. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, rasa menghormati dan menghargai setiap individu merupakan moral universal yang diajarkan dan dikembangkan. Menghargai pendapat orang lain, jujur, rasa nasionalisme atau cinta negara, membela yang benar, dan memiliki sifat keadilan adalah moral-moral pribadi yang akan dipupuk dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan ini merupakan sikap yang ada pada tiap individu. Dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan sebagai makhluk sosial dikarenakan manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Selain makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari jasmani dan rohani, yaitu jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Sebagai makhluk sosial, yang mana artinya sebagai manusia itu kita harus bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri walaupun dia mempunyai kedudukan tinggi atau kekayaan yang banyak. Dia juga membutuhkan orang lain dan itu pasti. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran diri manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajiban dalam bermasyarakat dengan manusia lainnya dalam suatu lingkungan. Dituntut keikutsertaan pemikiran untuk bermusyawarah dan mengembangkan kehidupan bersama. Dalam hal tersebut, pada materi kewarganegaraan memuat tentang demokrasi partai dan keunggulan bangsa. Dalam hal tersebut, pada materi pendidikan kewarganegaraan memuat demokrasi, prestasi, dan keunggulan bangsa, civil society, masyarakat madani, atau multikultural. Dan banyak materi yang lainnya untuk mendukung dimensi manusia sebagai makhluk sosial dalam daerah globalisasi dan perubahan sosial sangat cepat. Sekarang ini civic education menjadi sangat penting agar siswa atau mahasiswi dapat mengalami split personality. Saya akan menjelaskan tentang dimensi manusia sebagai makhluk susila. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang tinggi. Menurut bahasa ilmiah, sering digunakan istilah etiket atau persoalan kepantasan dan kesopanan, dan etika atau persoalan kebaikan. Jadi susila itu selalu berhubungan dengan nilai-nilai. Pada hakikatnya manusia mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga disebut dengan makhluk susila. Dirgakara mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Aspek kehidupan adalah aspek ketiga setelah aspek individu dan aspek sosial. Manusia dapat menetapkan tingkah laku baik ataupun buruk karena hanya manusia yang dapat menghayati norma-norma dalam kehidupannya. Karena dalam proses antarhubungan dan antaraksi itu, tiap-tiap pribadi membawakan identitas dan kepribadiannya masing-masing. Oleh karena itu, keadaan yang cukup bermacam-macam akan terjadi konsekuensi dari tindakan masing-masing pribadi tersebut. Kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari orang lain membuat orang harus mengikuti aturan-aturan norma. Karena aturan tersebut dibuat untuk menjadikan manusia lebih beradab. Manusia akan lebih menghargai nilai-nilai moral yang akan membawa mereka untuk menjadi yang lebih baik. Dengan proses pendidikan dan belajar, manusia akan menjadi lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Dengan pendidikan ini, manusia akan mengerti dan melaksanakan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Manusia akan mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat jika diberikan pendidikan yang tepat. Pribadi manusia yang hidup bersama itu melakukan hubungan dan interaksi baik langsung maupun tidak. Di dalam proses interaksi itu, tiap pribadi membawa identitas dan kepribadian masing-masing.
Selanjutnya, dimensi manusia sebagai makhluk religi. Kata religius berasal dari kata religi yang berarti khidmat dalam pemujaan. Sikap dalam hubungan dengan hal yang suci dan supranatural yang dengan sendirinya menuntut hormat dan khidmat. Pengertian yang lebih singkat dikemukakan oleh Dojo Santoso bahwa religius adalah keterikatan manusia pada Tuhan sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan. Keterikatan manusia secara sadar terhadap Tuhan merupakan sikap manusia religius. Manusia religius dapat diartikan sebagai manusia yang berhati nurani serius, soleh, teliti, pertimbangan batin. Manusia diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Melalui kesempurnaannya itu manusia bisa berpikir, bertindak, berusaha, dan bisa menentukan mana yang benar dan mana yang baik. Di sisi lain, manusia meyakini bahwa dia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Mereka yakin ada kekuatan lain, yaitu Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, sudah menjadi fitrah manusia jika manusia mempercayai adanya Sang Maha Pencipta yang mengatur seluruh sistem kehidupan di muka bumi. Dalam kehidupannya, manusia tidak bisa meninggalkan unsur ketuhanan. Manusia selalu ingin mencari sesuatu yang sempurna, dan sesuatu yang sempurna tersebut adalah Tuhan. Hal itu merupakan fitrah manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Pendidikan kewarganegaraan yang menjadikan Pancasila sebagai dasar moral bangsa, menjadikan sila-sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berkonsekuensi bahwa setiap manusia Indonesia harus mengakui adanya Tuhan, harus beragama, dan hal ini sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk religi. Dimensi manusia terhadap dunia pendidikan. Pendidikan adalah seiring dengan berjalannya sejarah adanya manusia. Karena pada dasarnya pendidikan adalah upaya alami mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Sederhananya saja, peradaban suatu masyarakat. Di dalamnya terjadi atau berlangsungnya suatu proses pendidikan. Implementasi yang mendasar dari dimensi manusia terhadap pendidikan adalah karena bicara masalah hakikat manusia, maka tidak bisa lepas dari masalah pendidikan ataupun sebaliknya. Bicara hakikat, pendidikan seharusnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman hakikat manusia. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Manusia adalah sebagai subjek sekaligus di saat yang bersamaan juga menjadi objek dari pendidikan tersebut. Bisa kita kategorikan subjeknya pendidikan yaitu seorang guru, dosen, maupun instruktur. Sedangkan manusia sebagai objek pendidikan yaitu peserta didik seperti kita mahasiswa. Pengembangan potensi dirinya, maka keduanya baik guru maupun instruktur ataupun dosen ataupun peserta didik semestinya memahami hakikat manusia sebagai modal dasar menjalani proses pendidikan yang ideal. Dalam berhubungan dan berinteraksi, manusia memiliki sifat yang khas dan dapat menjadikannya lebih baik. Kegiatan mendidik merupakan salah satu sifat yang khas yang dimiliki oleh manusia. Immanuel Kant pernah berkata, manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Jadi, dari kata-kata Immanuel tersebut, kita sudah tahu, kita sudah paham bahwasannya manusia yang memiliki ilmu ataupun pendidikan akan lebih tinggi derajatnya dibandingkan manusia yang tidak memiliki pengetahuan. Jika manusia tidak dididik, maka ia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Penekanan bahwa pendidikan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pembentukan pribadi seseorang. Guna meningkatkan kualitas hidup, manusia memerlukan pendidikan. Baik pendidikan yang formal, informal, maupun non-formal. Dalam kenyataan, manusia menunjukkan bahwa pendidikan merupakan pembimbingan dari sudah berlangsungnya zaman primitif.
Kegiatan pendidikan terjadi pertama kali dalam diri seseorang, yaitu antara hubungan orang tua dan anak. Sudah jelas, pendidikan sangat penting di dalam suatu kehidupan, di dalam kita manusia harus memerlukan pendidikan. Kesimpulan saya adalah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan salah satu saran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun misi pendidikan kewarganegaraan adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah dan mengembangkan kemampuan individu, sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Terbentuk warga negara Indonesia bertingkah laku berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan karakter positif masyarakat dan bangsa Indonesia. Baiklah, sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa di like ya. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.